Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pelajaran akidah pagi ini adalah bertemakan al-haud. Al-haud itu artinya telaga. Secara bahasa, haudun itu mujtama'ul ma', tempat berkumpulnya air. Ya, kalau kecil namanya kobakan. Kalau besar apa namanya? Danau. Kalau sedang telaga. Telaga sama danau gede mana? Telaga, danau. Tapi kalau danau Samosir, Pulau Samosir, Danau Toba itu gede itu, ya kan? Nah, ini telaga berkumpulnya air. Itu secara bahasa. Kalau secara syar'i, secara syariat, haud itu hakikun makhlukun yakunu fil mauqif yaumal qiyamah. Haud itu adalah tempat hakiki yang dibuat Allah nanti di hari kiamat. Yusabbu ma'uhu minal kautsar. Airnya berasal dari Kautsar. Ya, namanya Telaga Kautsar. Surat Al-Kautsar ya. Tuluhu wa arduhu wahid. Panjang dan lebarnya sama. Berarti kotak. Panjang dan lebarnya satu katanya. Panjang dan lebarnya satu. Bagaimana? Bulat. Satu ini bukan sama artinya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wasalji wal fiddah. Salju dan perak. Airnya lebih putih daripada susu, daripada salju, daripada perak. Airnya. Wa adyab rihan minal miski. Wanginya lebih daripada misik. Tahu nggak minyak misik? Datang no di tukang parfum dan minyak misik. Nah, itu jadi Anda paham Telaga Kautsar. Wa ahla midzakan minal asal. Lebih manis rasanya daripada madu. Wa abrad minas salj. Dan lebih dingin daripada air es. Lebih dingin daripada air es. Aniyatuha aktsar min adadi nujumin sama. Wadah-wadahnya lebih banyak daripada bintang. Daripada bintang-bintang. Wadahnya. Ya, karena ini akan dipakai untuk memberi minum umat Nabi Muhammad. Ya, dari sejak beliau sahabat lah, dari zaman sahabat sampai zaman nanti terakhir, nggak tahu berapa miliar. Yariduhu man syaa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang akan meminumnya, yang akan datang ke telaga adalah orang-orang yang dipilih Allah. Sayangnya nggak semua orang.
yang dipilih Allah, tapi min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding yang lain. Yang lain pada haus, kita punya telaga. Inilah jelingernya Nabi Muhammad, ya, sebagai panitia akhirat, dia memikirkan umatnya. Kalau orang ngumpul, yang pertama kali dipikirin air minum, ya kan? Saudara kalau ngumpul, ya, ada kumpul-kumpul apa kayak gitu, catering apa-apa gitu, pasti yang dicari minum. Minum ada nggak itu? Kalau makanan mah basing aja, minum masih harus ada. Faman syariba minhu lam yazma ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum dari air telaga itu, maka dia tidak pernah haus selamanya. Meskipun nanti di hadis yang lain masuk neraka. Meskipun masuk neraka. Jadi orang yang berhak minum dari telaga Kautsar itu enggak semuanya langsung masuk surga. Dia berhak karena syarat-syarat yang memenuhi, dia minum. Ya, walaupun dalam proses berujung ke neraka dulu, gitu kan? Sementara di neraka dulu. Nah, tapi itu mendingnya mah nggak haus, kan lumayan. Siapa tahu itu terjadi pada kita, dosanya banyak. Ya, jadi kalaupun harus mampir dulu di neraka karena sudah minum, tidak haus. Qala Ibnu Taimiyah berkata, wa fi arasatil qiyamah al-haudu al-maurudu lin nabi ma'uh asyaddu bayadan minal laban. Kata Ibnu Taimiyah, nanti di lapangan hari kiamat akan ada haud, telaga yang akan didatangkan untuk nabi, spesial buat nabi, karena di sana itu inna a'toinaka, ka itu kamu sendiri, sungguh kami memberikan kamu. Nah, kamu ditujukan kepada Nabi Muhammad saja. Mauhu asyaddu bayatan minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Aniyatu adadu nujumis sama, wadah-wadahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Tuluhu syahrun, panjangnya sebulan. Wah, sebulan hitungan gimana nih? Panjang sebulan, kan bulan itu kan waktu, ya. Nah, dulu belum ada ukuran. Ukuran jauh itu dulu perjalanan. Gimana ngukurnya? Dulu kan belum ada kilometer. Dulu ukurannya perjalanan onta. Jadi kurang lebih berapa kilo tuh? Sebulan. Nah, kalau perjalanan safar, yang membolehkan safar itu 3 hari apa? Perjalanan 3 hari, sekitar 84 kilo, berarti 30. Perjalanan sehari itu anggapnya 30. Apa iya sih 30 kilo? Ya, terlalu pendek ya. Kita berjalan sehari semalam, nyampe nggak 30? Lebih ya, 30 lebih. Nah, ini perjalanan sebulan. Wa arduhu syahrun, lebarnya juga sama. Ya berarti ini artinya tadi itu bukan satu, sama. Jadi kotak, ya. Bangunannya kubus berarti kalau kotak. Kesana kesini sama. Man yashrab minhu syurbatan la yadma'u ba'da abadan. Barang siapa yang minum sekali saja, maka tidak akan haus selamanya. Al-haud, ya, disebut Al-Kautsar disebut haud telaga listimail ma'i fihi, karena berkumpulnya air. Haud ini sebenarnya akar katanya sama dengan haid. Kan ada haid. Karena haid itu berkumpulnya cairan. Ya, jadi telaga sama itu. Status hukum meyakini adanya Al-Kautsar. Al-i'tiqad al-jazim biwujudil an. Kita harus berkeyakinan
adanya Kautsar, karena itu ditandaskan dalam Al-Quran. Wa anan nas yarawna ilaihi yaumil qiyamah. Sekarang pun sudah ada katanya. Al-Kautsar itu sudah diciptakan oleh Allah. Ya. Dan kelak akan kita lihat. Orang yang ke akhirat akan melihat. Wal imanu bima warada min sifatihi li thubutihi wa tawaridun nusus bidzalika wa huwa ahadun mufradatul yaumal akhir. Dan kita harus meyakini karena statusnya pemberitaan itu mutawatir. Landasannya Al-Quran, surat Al-Kautsar nggak tanggung-tanggung. Ya. Suratnya aja namanya Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu nama telaga, nama. Nah, kemudian airnya ngocor, ngumpul. Nah, namanya haud. Ya, jadi haud itu adalah air yang berasal dari Al-Kautsar. Sumbernya namanya Al-Kautsar. Hakikat, haudun hakikiyun makhlukun wa mawjudul an. Al-Kautsar adalah telaga yang hakiki yang sudah dibuat oleh Allah. Karena inna a'toina menggunakan fi'il madhi, kami sudah memberimu, sudah, wis, sampun, sudah memberimu, berarti sudah ada. Minal Kautsar nahrul jannah. Jadi Kautsar itu adalah sungai di surga. Ahaduhuma min warakil wal akhar min zahab. Yang satu dari perak, ya. Ini katanya ada dua mizab, ada dua talang penyalurnya itu. Dari Al-Kautsar itu ada dua saluran, yang satu dari perak, satu dari emas. Tapi yaitu meskipun kita dijanjikan emas perak, kalau udah di akhirat sih, ya namanya dengki sudah nggak ada, ya udah nggak anu lagi ya, udah nggak seneng lagi gitu. Kalau di dunia kan kita seneng sama emas dan perak tuh karena langka, ya. Kalau sudah seberaya di mana-mana emas, ya nggak terlalu bergairah gitu. Ya, walaupun itu tentu jauh lebih baik kalau dari besi, karat gitu kan, emas dan perak. Jadi ini disampaikan oleh Allah supaya kita kepengen, karena ini disampaikan kepada kita waktu di dunia. Kan kita menghargai emas dan perak, wah luar biasa begitu kan. Tapi kalau emas itu berharga bagi dunia. Bagaimana dengan orang yang di akhirat? Ya mungkin biasa-biasa saja. Contohnya melihat orang cantik, bidadarinya cantik bagaimana? Dan banyak gitu. Kalau kita sekarang melihat cantik kagum itu kan karena jumlahnya sedikit. Ya, tapi kalau cantik semua bidadari cantik, ya dianggapnya biasa saja gitu. Cuman ya lebih mending daripada kasih jelek gitu kan. Udah di surga petok-petok seperti, waduh kok dapatnya kok begini. Cantik itu kan relatif ya, tergantung pandangannya. Yang lebih mengedepan adalah cinta, karena cinta itu memandang semuanya bagus kan begitu kan. Karena emosi, cinta dan benci. Kalau udah benci, yang bagus jadi jelek. Kalau udah demen, yang jelek jadi bagus. Kan begitu. Sudah ya, hakikatnya begitu. Terus sudah tadi udah jelaskan al-manzilah ahadu mufradati yaumil qiyamah al-kaina fil arasati ba'da. Jadi haudun itu pemandangan yang fenomenal. Karena cuma ada satu di hari kiamat nanti, di akhirat itu cuma ada satu, ya. Dan ini disuguhkan oleh Allah spesial buat umat Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya tadi, yang tubuhnya bersinar-sinar karena sering terbasuh oleh air wudhu. Berarti sholat, ya, diciriin oleh Nabi Muhammad itu. Yang kedua, salah satu yang berhak ke situ tidak suka berbuat bid'ah. Ini yang berat ini.
Ya, karena kita dihadapkan banyak contoh-contoh yang tidak sesuai, bid'ah, mengada-ada. Dalil-dalil subutul haud bidzahiril Quran fihi ihtimal wa laysa bisarih lil ikhtilaf fi tafsir qauli ta'ala inna a'tainakal kautsar. Haudun itu penetapannya berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Cuma ahli tafsir berbeda pendapat dengan Al-Kautsar itu sendiri. Apa sebenarnya Al-Kautsar itu? Ya, yang jelas Al-Kautsar ini adalah salah satu pemberian dari Allah kepada Nabi Muhammad. Cuma bentuknya apa Al-Kautsar itu? Hal huwal haudu, apakah Kautsar itu telaga? Apakah Kautsar itu khairul katsir, kebanyakan kebaikan yang banyak? Ya. Yang namanya Kautsar itu kan diambil kata katsara, kebaikan yang banyak. Awin nahrul ladzi fil jannah, atau sungai yang ada di surga. Yang ciri-ciri 4 ya. Ada 4 cairan. Air susu, air madu, air tawar, air apa lagi tuh? Madu, ada 4. Susu, sirop. Oh ya, khomer, ya benar, khomer. Ada 4. Apa itu? Atau beda? Tuh kan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Wa amasuna fathabitum bitawatur wa mimma ja'a fi. Adapun kalau dari hadis, ya, kalau berdasarkan hadis itu ditetapkan secara mutawatir. Jadi jelas itu menunjuk kepada telaga. Di antaranya adalah inni faratukum ala haudi. Aku ini adalah investasi untuk haudun. Jadi Rasulullah menyatakan, aku pergi dulu. Ya, aku pergi dulu karena ada kepentingan ngurus akhirat. Ditunjuk sebagai panitia. Jadi nabi-nabi itu ditunjuk panitia. Nabi Ibrahim ditunjuk ngurusi anak-anak. Ya Rasulullah, kalau bapak kita Ibrahim itu yang mana ya? Ya nanti di hari kiamat kamu lihat aja yang banyak dikerumuni anak-anak, yaitu Ibrahim. Berarti dia ngurusi anak-anak. Ya namanya perhelatan akbar kan? Anak-anak dikunci dulu nih, supaya jangan ngerecokin. Kunci. Tuh. Terus ada lagi yang memegang ars, itulah Nabi Musa. Nabi Musa, kaki-kakinya tuh dia di sana. Nabi Muhammad yaitu, ya, penyedia minum untuk umatnya. Wah, itu kan mulia sekali ya, daripada nungguin bocah-bocah itu. Nabi Muhammad jelinger, dia nungguin telaga. Nah, aku faratukum duluan di atas haud, man marra alaya syariba. Barang siapa yang berjumpa dengan aku, maka dia akan minum. Ya, silahkan minum. Oh, ini Nabi kita Muhammad. Minum. Wa man syariba lam yazma abadan. Barang siapa yang minum, dia tidak akan haus selamanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah, hadis itu diriwayatkan oleh siapa ini? 6. Bukhari. Bukhari hadis ke 6583, 6583, dan dicatat oleh Muslim dengan nomor hadis 2290. 2290. Jadi hadis ini sahih. Begitu juga sabda Nabi, innali haudan, saya punya telaga.
Ma baina Ailah ila Sun'a. Ya, lebarnya dari Ailah sampai Sun'a. Sun'a ini, Ailah dan Sun'a dua nama yang ada di Syria ya. Kita nggak tahu dah Ailah dan Sun'a itu jaraknya berapa. Ini kata Rasulullah ya, telaganya itu seperti itu. Arduhu katulih, lebar dan panjangnya sama. Fihi mizabani, telaga itu ada talangnya, maksudnya ada penyalurnya itu, ya, salurannya itu dua katanya. Yang sabiani minal jannah, yang bersumber dari surga. Min warak wal akhar min zahab, yang satu perak, yang satu emas. La minal asal, lebih manis dari madu. Wa abrat minas salji, lebih dingin daripada salju. Wa abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Man syariba minhu lam yadma, barang siapa yang minum dia tidak akan haus. Hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Tuh berarti belum masuk surga minumnya. Benar kan? Jadi sebelum masuk surga ini minumnya. Jadi kalau diminum jojong ada lagi. Ini minuman sebelum ke surga. Nah, yang belum ke surga itu nunggunya di neraka. Proses. Kan ada yang cepat, ada yang lama. Ya, ada yang nunggu lama di bagian hisab. Walaupun Allah menyatakan innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Tapi bagi kita lama, karena sehari menurut Allah 1000 tahun menurut hitunganmu. Itu persoalannya. Menurut Allah cepat. Inna rabbaka lasari'ul hisab, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hisabnya menurut Allah. Tapi di ayat yang lain Allah menyatakan wa inna yauman inda rabbika, satu hari menurut Tuhanmu setara dengan 1000 tahun. Kalau enak, lama, nggak kerasa. Tapi kalau sakit, jangankan lama, sebentar terasa lama. Sakit mah. Nah, ini kan neraka kan menyakitkan, surga menyenangkan. Sebelum ke surga, itu yang nggak enak, sebelum ke surga. Ya, mampirnya ke neraka. Tapi kalau berhasil minum, dia tidak akan haus selamanya. Nah, itu mendingnya begitu doang tuh. Nggak tahu bagaimana caranya, diobong nggak haus. Gitu. Yaitu kuasa Allah ya. Wa fi hadis Zaid bin Arqam, dalam hadis ada lanjutnya. Hatta yadkhulal jannah, sampai orang itu masuk surga. Jadi dia tidak akan haus sampai masuk surga. Kan berarti belum masuk surga. Fihi abarik adadun nujumi sama. Di dalamnya ada kendi-kendi. Ya, kendi-kendi jumlahnya seperti bilangan bintang di langit. Berarti wakeh. Misal orang karu-karuan gitu kan. Wakeh begitu. Tidak terhitung. Sebab ngitungnya aja ngabisin waktu. Wa fi hadits Zaid bin Arqam, dalam hadis Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma antum bi juz'in min mi'ati alfi juz'in mimman yaridu 'alal haud yaumal qiyamah. Ma antum bi juz'in min mi'ati alfi juz'in mimman yaridu 'alal haud yaumal qiyamah. Qala li Zaid, wa kam antum yauma idzin? Qala baina 600 ila 700. Tidaklah kalian semuanya bisa ke haud, kata Rasulullah. Kalian nggak semuanya bisa mampir ke haud. Tuh, di hari kiamat. Faqila li Zaid, maka Zaid ditanya, wa kam antum yauma idzin? Waktu itu kalian jumlahnya berapa? Faqal baina 600, antara 600.000 sampai 700. Tuh kata Rasulullah ya. 600.000 sampai 700. Waduh, kebagian enggak ini? 600 sampai 700.000. Nah, sekarang kita miliar. Ya, jadi ceritanya ada yang mau minum
saking hausnya, nanti di hadis yang lain. Tapi diseret oleh malaikat. Loh, kenapa? Itu kan umatku. Wong dia nyala kan ininya. Apa bekas air wudhu nyala. Itu umatku. Lalu malaikat menegur Nabi Muhammad, kamu nggak tahu apa yang sudah dia lakukan. Oh begitu ya. Nah, ini diantaranya itu para ulama mengatakan bid'ah, ahli bid'ah. Nah, ini nggak dapat jatah, ya, tidak berhak mendapat haud. Pendapat ulama. Qala Ibnu Taimiyah wa fi arasatil yaumil qiyamah al haud al maurud lil nabi ma'u. Nah, tadi sudah ini ya. Qala Muhammad Shadiq Khan wa fi arasatil yaumil al haud, ini sama nih dengan tadi. Persoalan-persoalan di seputar haudun. Pertama, haudun Nabi makhlukun wa mawjudul an. Apakah telaga yang disediakan kelak buat Nabi itu sudah ada sekarang? Apakah sudah ada sekarang? Ini ditandaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari, dihimpun oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kata Rasulullah, inni wallahi, sesungguhnya Allah, aku demi Allah, la anzuru ila haudi al-an, sudah melihat telagaku sekarang. Ini kata Nabi, sungguh aku sudah pernah lihat. Nah, sudah diperlihatkan. Nah, berarti haudun itu sudah ada. Qala Imam Nawawi hadza tasrih bi anal haud haudun haqiqiyun ala zahirihi wa annahu makhluqun mawjudun al yaum. Kata Imam Nawawi, ini penjelasan yang terang bahwa telaga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Ya. Yang kedua, an-nabiyyu faratu ummatihi al haud. Nabi menjadi garansi umatnya. Ya, semacam digadaikan lah. Nabi itu semacam investasi untuk umat. Nabi bersabda, ana faratukum alal haud ay sabiqakum. Farat ini sabiqakum, aku duluan, karena aku akan memastikan supaya telaga itu siap menyambut kedatangan kalian. Ya, betapa kita terhormat ya, tersanjung. Nabi kita pengertian. Walaupun beliau pangkatnya sedemikian tinggi, tapi nggak sombong. Aku duluan ya, sebab aku mau nyiapin nanti kalian datang. Waduh, ya Allah, nangislah kita ya. Betapa Nabi, ya kita nggak ada apa-apanya, apalagi lahir belakangan, nggak pernah ngeliat nggak apa ya benar apa enggak perbuatan kita ini, walaupun kita niatnya benar sih. Tapi kan kita dapatnya dari lisan ulama, dari tulisan-tulisan. Kalau sahabat kan langsung lihat tuh, sok, oh ya begitu. Kita kan nggak ngelihat. Kita kepengen meniru persis kayak beliau, tapi nggak bakal bisa persis karena kita nggak audiovisual, nggak bisa ngelihat, tuh kan? Kita hanya membaca, mendengar, itu yang kita bisa lakukan. Tapi yang penting tuh tadi niat. Yang ketiga, al-muhajirun awal umat wurudan al-haud li fadlihim wa rif'ata qadarihim. Orang-orang muhajirun, sahabat muhajirun adalah barisan pertama yang berhak mendapatkan air minum dari Al-Kautsar. Ya, jadi giliran pertama diberikan kepada al-muhajirun. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna haudi min aden ila aman al-balqa. Telagaku lebarnya itu dari Aden sampai Aman. Nah, ini juga nama-nama ya, nama-nama tempat al-balqa. Ma'uhu asyaddu bayatan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa akawibuhu, wadah-wadahnya adadun nujum, setara dengan jumlah bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yadma' bada abadan. Yang minum dari air itu
dia tidak akan haus selamanya. Awalun nas wurudan alaihi fuqaral muhajirin. Yang akan mendapat giliran pertama adalah orang-orang fakir dari muhajirin. Tuh beruntungnya tuh jadi orang fakir. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu termasuk miskin. Kalau Abdurrahman bin Auf kaya raya. Makanya dia pernah suatu saat terfikir kepengen jadi miskin. Ya, ini memberikan kenyataan pada kita bahwa kaya dan miskin itu takdir. Orang miskin susah jadi kaya, orang kaya juga susah jadi miskin. Tapi kita nggak percaya karena kita miskin. Iya sih, masa sih kaya susah jadi miskin? Udah aja kasih-kasihin orang, nanti dapat lagi gitu maksudnya. Itu pernah terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Karena beliau mendengar ini, pasti dia tahu, waduh, yang giliran minum pertama orang miskin, saya kaya belakangan saya. Maka dia berniat miskin. Dia biasanya jualan KW 1, kali ini yang KW sekian, pokoknya yang jelek. Contohnya jual kurma yang jelek, yang busuk-busuk gitu. Tapi karena orang terbiasa mengenal beliau itu jujur dan sebagainya, curiga ini pasti ada berkahnya. Jadi walaupun dibikin busuk, pasti ada sesuatu. Enggak mungkin orang setipu Abdurrahman bin Auf akan berbuat. Sementara Abdurrahman bin Auf ngejerit-jerit, waduh angel, jadi miskin. Ketahuan lagi. Tetap aja orang berbondong-bondong beli. Jadi memang begitu. Jadi dasarnya kaya susah miskin. Orang miskin susah kaya. Kepunteng-punteng, wah, menghabiskan waktu mau jadi kaya. Kalau tidak Allah mudahkan nggak bisa. Begitu juga orang kaya, berniat jadi miskin nggak bisa. Tetap aja dia kaya. Makanya tuh terlihat orang kaya kayaknya kerjanya cuma sedikit, orang miskin maksimal, tapi nggak kaya-kaya. Itulah takdir. Kita lanjutkan. Kemudian mana nih? Yang ke itu ya, yang ke 3 tadi ya. Humus syaksu waru asaddin dunya. Suatu saat faqala Umar bin Khattab, "Manhum ya Rasulullah?" Man syaribu awalun nas wurudan ali furqal mu'al. Lalu Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Fuqara al muhajirin itu siapa?" Karena Umar juga muhajirin. Tapi beliau kan pengen memastikan ada nggak nama beliau. Kalau disebut udah seneng, gitu kan? Jadi walaupun sebut orang fakir muhajirin, beliau masuk kategori muhajirin, pengen memastikan. Sahabat mah begitu. Apa jawab Rasulullah? Humus sya'thur usan, yang rambutnya tidak keurus. Tuh katanya. Ad-danas thiyaban, pakaiannya kotor. Alladzina la yankihun, tidak menikah saking miskinnya. Al-mutanaimat wa la taftahu abwabus sadad, dan setiap dia mengemis orang menutup pintu. Tutup cepet. Nggak mau terima. Itu yang mendapat giliran pertama. Wah, kita nggak dapet ini. Pertama bukan muhajirin, yang kedua dua-dua bukan miskin, nggak sampai dengan sesuai dengan kriteria Rasulullah. Ya, kalau kedatangannya orang menutup pintu. Silakan Pak Mul, malah begitu orang-orang. Nggak dapat giliran. Faqala Umar bin setelah dijelaskan begitu, faqala Umar bin Abdul Aziz, laqad nakahtul mutanamiat wa fataulah sadat illa ayyarhamina Allah. Maka Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz. Kalau tadi kan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz ini kayak buyutnya Umar. Umar bin Khattab ini kan sahabat Rasulullah. Ada lagi nama Umar bin Abdul Aziz.
yang orang sebut sebagai khalifah kelima, karena beliau bersukses mengangkat derajat kaum muslimin. Sangat bagus kepemimpinannya. Tapi sekali lagi, umur kepemimpinan beliau itu cuma 2 tahun sekian gitu, pendek. Tapi itu zaman keemasan. Jadi setelah khalifah yang 4 itu terus terjadi pembunuhan, nanti gemilang lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Katanya sih buyutnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz berkomentar setelah membaca buyutnya ini, ya, berkata begitu. Kata beliau, laqad nakahtul mutana'miyat. Saya dipenuhi dengan kenikmatan, mana mungkin dapat. Wa futihat liya sadat, sementara pintu-pintu terbuka untukku. Illa ayyarhamani Allah, kecuali Allah memberikan rahmat padaku, baru aku bisa. Kalau tidak dapat rahmat, tidak mungkin, karena kriteria yang dibacakan oleh Rasulullah tidak ada padaku. Aku hidupnya penuh dengan kenikmatan. Orang-orang membuka pintu untuk kedatanganku. Kata beliau, kalau bukan rahmat Allah, aku tidak bisa mendapatkan air telaga. Wallahi la jarama alla addahin ra'si hatta yash'as. Demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan menyisir rambutku lagi. Sampai segitunya. Wala aghsil thawbi, dan aku tidak akan mencuci pakaianku. Alladzi jasadi hatta yattasikha, sampai kotor beneran. Maksudnya supaya dapat masuk itu kriteria tadi, sahabat-sahabat itu pada begitu. Ya, ingin pas dengan yang digambarkan oleh Rasulullah. Demi Allah, sejak sekarang saya nggak mau nyisir lagi, tidak mau merapikan rambut, tidak mau lagi mencuci pakaian kecuali udah kotor benar, supaya masuk kriteria. Masalah keempat, likulli nabiyyin haudun, setiap nabi ada haud. Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahun ayyum aktsar waridan wa ini arju an akuna aktsar waridatan. Setiap nabi diberi telaga, katanya tadi cuma 1 ya. Dan mereka berbangga-bangga, siapa yang mendapat air telaga, masuk ke air telaga, maka aku berharap akulah pemenangnya. Ya, akulah dengan jumlah penikmat telaga paling banyak. Itu menandakan beliau sukses rekrutmennya. Yang kelima, asbabul hirman, sebab-sebab tidak mendapatkan air minum telaga. Ini yang patut kita pelajari. Dallatin nusus ala jumlati mina asbab minha ta'atul umara fil maksiat. Ada dalil-dalil ya yang menyatakan sebab-sebab tidak mendapatkan air minum. 1, mentaati umarok dalam maksiat. Tuh, taat si taat, tapi nggak boleh yang nggak benar turut terus, itu nanti tidak berhak minum air telaga. Ya, lempeng nggak benar terus yang ngusruk sampai digebukin katanya, sampai patah tulang biarin aja. Yang penting taat pada ulil amri dalam catatan. Ya. Wal irtidat wal ihdath fid din murtad, serta suka mengada-ada dalam masalah agama. Dalla alal awal qaulu ta'ala. Yang pertama, taat kepada ulil amri tapi pada maksiat. Nah, ini ada hadisnya. Sayakunu alaikum umara, nanti akan ada umara. Ya'murunakum, menyuruh kalian bima la yaf'alun, terhadap sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Maksudnya bukan saleh, ya, menyuruh yang bukan saleh.
Faman sadaqakum bikizbihim, barang siapa yang membenarkan mereka padahal mereka dusta, ya, wa a'anahum ala zulmihim, menolong mereka atas kezaliman mereka, falaisa minni, maka bukan golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walan yarida alal haud, dan tidak akan datang ke haud. Dia tidak akan datang ke Al-Kautsar. Bagaimana status hadis? Kita lihat. Dikeluarkan oleh Ahmad Syakir fi ta'liqi al-Musnad, isnadu sahih. Isnadnya sahih. Akhrajal Bazzar. Memang bukan Bukhari Muslim, tapi oleh Ahmad Syarif Hidayatullah yang ngomong. Tapi ini aslinya memang Ahmad Imam itu. Ya. Hadis ini dianggap sahih oleh Al-Bazzar. Jadi dia tidak akan menikmati telaga Kautsar. Wadalla ala tsani qaulu ta'ala bainama ana qaib idza zumratan. Saat aku berdiri, ya, Nabi Muhammad, ada sekelompok, serombongan. Hatta idza araftahum kharaja rajulun mimman baini wa bainahum. Tiba-tiba, jadi saya lagi itu berdiri, saya sedang berdiri, tiba-tiba datang rombongan. Ya, yang aku kenali mereka. Nah, di tengah-tengah rombongan itu keluar seseorang. Aina? Aku bertanya, kemana? Ilan nar, ke neraka. Tuh. Wallahi qultu. Lalu aku nyeletuk, wa masya'nuhum? Kenapa dia bisa masuk neraka? Ya, kata Nabi ini ya. Jadi Nabi diperlihatkan akhirat. Aku sedang berdiri, tiba-tiba datang serombongan. Di tengah-tengah rombongan itu ada seseorang keluar. Aku bertanya, kemana? Kamu kemana? Ke neraka. Lalu aku bertanya pada malaikat, kok kenapa dia ke neraka? Nah, lalu malaikat menjawab, irtaddu ba'daka ala adbarihim qahqara. Dia sudah murtad setelah kematianmu. Jadi kata Rasulullah, ini saya kenal, berarti sahabatnya. Ya, sahabat terus, saya kenal dia. Tiba-tiba kok datang pergi ngeloyor ke sana, ke arah tertentu. Mau kemana? Ke neraka. Malaikat, kok bisa ke sana? Karena dia murtad setelah kematianmu. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dia murtad. Karena memang terkenal kan? Setelah Nabi tiada kan banyak orang murtad tuh, yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Nabi sudah memberikan sinyal sebelumnya. Karena mereka merasa perjanjian kami dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ya udah selesai. Itu ya. Masya qala inna irtaddu ba'daka ala adbarim qahara fala arahu yakhlisu minhum ila mithla hamamin na'am. Wa qalu ana faratum ala haud la yarfa'anna ma'i rijalu minkum thumma la yahtalijanna duni faqala ya rabbi ashabi. Begitu juga ada yang berusaha nyelonong, saking hausnya dia mau minum, tapi dihalangi oleh malaikat. Nabi heran, wahai malaikat, kenapa kau halangi? Dia umatku. Malaikat menjawab, kamu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh orang ini sepeninggalmu. Kata malaikat, oh begitu, dia itu berbuat bid'ah. Tuh. Tapi nggak dijelaskan apa bentuknya ya. La tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak pernah tahu apa yang mereka kerjakan setelah kematianmu. Wa qad istadalla Syatibi bi mithli hadza ahadits ala anal bid'ah mani'atun min syafaati Muhammad. Karena itu Imam Syatibi berpendapat dengan dalil-dalil ini bahwa umat Nabi Muhammad yang melakukan bid'ah dia tidak berhak mendapatkan air telaga. Wa innahu sayu'ta birijalin min ummati.
Nah, karena di dalam hadis itu akan didatangkan rombongan laki-laki dari umatku. Walau kanu murtaddina al-Islam lama nusibu ila ummati. Seandainya mereka tidak murtad, ya, maka tidak disebut umat. Tuh ya, jadi artinya ini disebut umat Nabi Muhammad yang murtad. Nah, murtad suka berbuat bid'ah, ini dua karakter orang yang tidak berhak mendapatkan telaga, air telaga. Yang keenam, makna qaulihi lam yuzalu murtaddina ala aqabihim mundum faraqtahum. Dalam sebuah hadis yang lain, malaikat memberikan alasan. Mereka tidak henti-hentinya murtad setelah engkau meninggalkan mereka. Jadi malaikat itu memberi alasan kepada Nabi Muhammad setelah melihat kenyataan ada yang mau minum nggak boleh. Ada umat Nabi Muhammad yang mau minum dicegah oleh malaikat. Nabi bertanya, kenapa? Kok nggak boleh? Kamu nggak pernah tahu apa yang dia lakukan setelah kepergianmu. Emang kenapa? Dia murtad setelah engkau tiada. Tuh ya. Yaqulu Nabi ala wa innahu sayuja'u min umat fayakhadhu bihim dzata shimal faqul ya rabbi ashabi. Nah, suatu saat dari sebelah kiri tangan dari sahabat-sahabatku itu direnggut oleh malaikat ketika mereka datang ke Kautsar. Aku lalu protes, ya Tuhan, ya Rabbi, dia itu sahabatku. Lalu Allah memberitahu, innaka la tadri, engkau tidak tahu ma'ahdatsu ba'daka, apa yang mereka kerjakan setelah kepergianmu. Fa'aqulu kama qala Abdus Salih. Maka Nabi pun membacakan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa nanti disidang di hari kiamat, wahai Isa, apa kamu yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain aku? Ya, Nabi Isa menjawab, ya Allah, semasa aku hidup, aku konsisten menyeru orang untuk ibadah kepadamu, untuk menuhankanmu. Tapi umurku kan terbatas. Setelah aku tiada, aku tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Nah, kata Nabi Isa, in tu'adzibhum, jika engkau ingin menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ya terserah. Kalau engkau mau siksa, ya itu hakmu, karena mereka adalah ciptaanmu. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau memilih mengampuni mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau antal azizul hakim, engkau adalah aziz, maha perkasa, al hakim dan bijaksana. Fa yaqalu li innahum la yazal murtaddina ala aqabi mundu faraqtahum, maka malaikat-malaikat itu berseru kepadaku, mereka itu murtad setelah engkau meninggalkan mereka. Setelah kematianmu mereka murtad. Oh begitu, saya nggak tahu nih. Waqad tamasata rafida bimithil nusus al-anfaqta lil qadah fi sahabat al-kiram wa ikfarihim ila qalila wa za'amu riddatahum ba'da nabiyihim. Faqala Ibnu Qutaibah wa hadhihi hujjatul rawafid fi ikfarihim ashabi Rasulillahi illa aliyan wa Abadzar wal Miqdad wa Salman wa Ammar wa Ibn Yasir wa Hudzaifah. Ini jadikan dalil oleh orang-orang Syiah bahwa kebanyakan ahli sunnah masuk neraka, kata mereka, karena mereka tidak menjalankan sesuai dengan perintah Nabi, yaitu tidak lagi menjadikan Ali sebagai khalifah. Rafidah ini kan sempalan dari Syiah, ya, yang mengagung-agungkan Ali. Jadi orang yang tidak Syiah tidak selamat. Sementara Ahlussunnah menuduh Syiah yang sesat. Nah, sampai sekarang kan pecah dua kan? Ya, umat Islam sekarang di dunia ini pecah dua, Syiah dan Sunni. Nah, sekarang yang menguasai Syria Syiah. Tadinya Sunni. Tuh, salah satu sebabnya adalah tidak ikut pemilu.
Jadi orang-orang baik tidak ikut, sehingga yang menang orang-orang jahat. Mereka buat undang-undang semaunya, ya yang orang baik-baik tinggal ngelus dada. Tuh begitu. Jeleknya tuh kalau kita nggak ikut, nanti yang dipilih bukan muslim, lebih jahat lagi. Jadi yang kita pilih ini adalah yang terbaik dari yang buruk. Nah, singkatnya gitu, yang terbaik dari yang buruk. Ya, jadi cara-cara bagi-bagi uang itu sesuatu yang praktis belum bisa dihindari. Karena kebiasaan pemimpin kalau sudah jadi dadah meninggalkan umat. Ya sudah, dimanfaatkan saja sebelum jadi. Akhirnya begitu. Ya, mana yang bayar besar, itulah yang dipilih. Akhirnya begitu. Waqad ajmatil umat ala adalatihim. Qala Nawawi ittafaqa alul haq wa may yu'taddu bihi fil ijma' ala qauli syahadatihim wa riwatihim wa kamali adalatihim radhiyallahu anhum ajmain. Tapi kalau menurut Rasulullah, semua sahabat akan menikmati telaga Kautsar. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jangan kau maki wala tasubu ashabi. Jangan kau maki sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku di tangannya. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dzahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifi. Kalau kalian bisa memberi infak, ya, emas segunung Uhud, kamu tidak bisa menandingi kesolehan sahabat separohnya sekalipun, satu mud sekalipun. Kalau engkau memberi nafkah, memberi infak emas segunung Uhud, kamu tidak bisa menandingi emas yang diberikan oleh sahabat sekepel. Tuh, separohnya pun nggak bisa. Ya, itulah jasa-jasa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga, melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, menakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.